Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam dunia pemrograman modern, yaitu Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP, menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, materi ini sangat penting karena hampir semua pengembangan software modern, mulai dari aplikasi, website, game, hingga sistem kecerdasan buatan, menggunakan konsep OOP untuk membuat program menjadi lebih terstruktur, rapi, mudah dikembangkan, dan juga mudah untuk dipelihara. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mulai dari pengenalan OOP, konsep kelas dan juga objek, abstrak, kelas, operator, iterator, namespace, hingga shallow dan deep copying. Nah, dan teman-teman pastikan untuk mengikuti video ini sampai selesai karena materi kita akan bahas akan sangat berguna untuk perkuliahan, tugas praktikum, proyek pemrograman maupun dunia kerja nantinya. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, jadi sebelum itu kita bahas juga terkait pengertian umum dari OOP itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa itu Object Oriented Programming? Nah, jadi Object Oriented Programming ini atau OOP adalah sebuah paradigma pemrograman yang digunakan untuk memodelkan objek-objek di dunia nyata ke dalam program komputer. Nah, dalam OOP, program dibangun menggunakan objek yang memiliki data atau atribut. Nah, perilaku atau metode ini juga biasa disebut sebagai fungsi. Nah, contohnya, mobil memiliki atribut seperti warna, merek, dan juga kecepatan. Lalu, mobil juga memiliki perilaku seperti berjalan, mengerem, dan juga menyalakan mesin. Nah, konsep-konsep tersebutlah yang diterapkan ke dalam programan menggunakan kelas dan juga objek. Nah, mengapa OOP itu dibutuhkan? Nah, OOP ini dibuat untuk membantu pengembangan software dalam membuat program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, mudah dikembangkan, dapat digunakan kembali, lebih aman, dan juga minim kesalahan. Nah, ketika program menjadi sangat besar, penggunaan OOP membuat kode lebih mudah dikelola dibandingkan programan biasa. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu ada reusability, modularity, adaptability, robustness. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama itu kode ini dapat digunakan kembali tanpa harus membuat ulang dari awal. Lalu ada modularity yang dimana program ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih rapi dan mudah untuk dikelola. Lalu ada adaptability, di mana program lebih mudah dikembangkan ketika ada fitur baru, dan ada robustness. Nah, yaitu di mana sebuah program jadi lebih stabil dan juga mengurangi kemungkinan error terjadi, teman-teman. Nah, lalu ada konsep dasar dalam OOP, yang dimana itu teman-teman perlu ketahui ada kelas. Nah, jadi kelas ini adalah blueprint atau cetakan untuk membuat sebuah objek. Nah, contohnya misal kelas mobil dapat digunakan untuk membuat banyak objek mobil seperti Toyota, Honda, atau juga Suzuki. Nah, yang kedua ada objek. Nah, objek ini adalah hasil nyata dari sebuah kelas. Nah, misalnya mobil A, mobil B, dan juga mobil C. Nah, semua ini dibuat dari kelas mobil, teman-teman. Nah, yang ketiga ada atribut. Atribut ini adalah data atau karakteristik dari sebuah objek. Nah, contohnya misal ada warna, merek, dan juga kecepatan. Nah, dan yang terakhir adalah metode. Nah, metode ini adalah sebuah tindakan atau fungsi yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, contohnya misalnya jalan, berhenti, dan juga klakson, teman-teman. Nah, jadi secara sederhana OOP ini adalah cara membuat program dengan konsep objek seperti di dunia nyata agar program jadi lebih terorganisir, efisien, dan juga mudah untuk dikembangkan, teman-teman. Nah, dan pada video ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah konsep-konsep tersebut diterapkan menggunakan bahasa pemrograman Python secara bertahap dan juga mendalam, teman-teman. Nah, jadi itulah tadi pengertian umum dari OOP, teman-teman. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja praktekkan terkait codingannya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya buat saja file baru, teman-teman. Kita akan bahas terkait OOP.
Nah, jadi teman-teman sekalian, saya akan membuat codingannya sekaligus menjelaskan. Nah, jadi kita akan mulai dari yang paling dasar dulu teman-teman. Jangan lupa untuk membuat file yang dimana karena kita menggunakan Python, jadi filenya itu pakai .py teman-teman. Jangan lupa. Nah, lalu codingan yang pertama kita lakukan adalah kita bisa membuat sebuah kelas, lalu person. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk codingan ini membuat sebuah kelas bernama person. Nah, kata pas ini digunakan karena kelas masih kosong dan juga belum memiliki atribut maupun juga metode, makanya pakai kosong teman-teman. Jadi kita tutup saja dulu teman-teman, kita tutup. Nah, kemudian kita bisa tingkatkan lagi. Nah, P1 Nah, jadi teman-teman, untuk penjelasannya, ya, P1 person ini digunakan untuk membuat sebuah objek dari kelas person teman-teman. Nah, jadi objeknya adalah hasil nyata dari blueprint kelas teman-teman. Nah, ini kita kasih terus. Nah, seperti itu teman. Nah, kemudian kita juga bisa membuat kelas person ini. Kita hapus saja dulu ya teman-teman, kita hapus saja. Nah, lalu kita bisa menambahkan def, lalu init, Oke, saya lanjut ke teman. Sorry tadi ada gangguan sedikit. Jadi kita lanjut. Nah setelah itu teman-teman bisa ketik self .name. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan dulu sedikit. Nah, jadi di sini kita menggunakan ini teman-teman, method init. Nah, jadi metode init ini disebut sebagai constructor, atau metode ini juga secara otomatis akan dipanggil ketika objek akan dibuat. Nah, lalu di sini kita juga menggunakan self.name. Nah, self.name ini yaitu kita gunakan untuk menyimpan nilai parameter ke dalam sebuah atribut objek teman-teman, seperti itu. Nah, lalu teman-teman sekalian, kita juga bisa menampilkan atribut sebuah objek dengan cara kita contoh saja. Selanjutnya kita class person, lalu kita pakai def init. Nah, jadi saya jelaskan juga dulu sedikit teman-teman. Nah, jadi di sini program akan menampilkan isi dari atribut name ini objek dari P1 dengan menggunakan print. Jadi di sini teman-teman
codingan yang tadi, teman-teman tinggal tambahin aja printnya. Lalu teman-teman jangan lupa tambahin print name agar kita bisa menghasilkan sebuah outputnya teman-teman. Nah selanjutnya bisa kita lakukan teman-teman, kita bisa membuat metode pada kelas. Kita ulang aja teman supaya lebih terbiasa dalam melakukan coding. Harus rajin-rajin coding teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan dulu sedikit. Nah, di sini kita menggunakan metode greet, teman-teman. Nah, itu digunakan untuk memberikan perilaku pada sebuah objek. Ketika P1 greet-nya ini dipanggil, maka program akan mencetak teks sapaan beserta nama sebuah objek, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi mengetik print bla bla. Nah, misalnya sini personnya, teman-teman tinggal ganti saja. Misal sini Sultan, misal di sini tiba-tiba Abdul. Nah, teman-teman hanya tinggal ganti namanya saja. Nah, di sini dia otomatis jadi hello teman-teman, karena dia jadi self name. Misal di sini dia akan otomatis teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman hanya perlu mengganti saja di bagian dev-nya. Nah, lalu teman-teman sekalian kita juga bisa nge-protect sebuah atribut teman-teman. Nah, cara gimana? Ini kita saya teman-teman. Untuk protect atributnya itu di sini misal kita buat dulu kelas person dan buka titik 2, lalu kita buat def Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya kita tambahin, jadi saya jelaskan sedikit. Nah, jadi atribut dengan satu underscore yang sebelum h ini teman-teman, itu dia akan menandakan bahwa dia itu protected member. Nah, maksudnya ya adalah protected member ini adalah sebaiknya hanya digunakan di dalam kelas atau subkelas saja teman-teman, seperti itu. Nah, lalu teman-teman juga ada juga bentukan misalnya kayak gini.
Nah, saya jelaskan dulu sedikit teman-teman. Nah, jadi di sini ada yang namanya double underscore teman-teman. Kalau tadi sebelumnya kita hanya pakai satu saja, di sini kita pakai double. Nah, double ini atau double underscore ini adalah menandakan bahwa dia termasuk sebagai private number teman-teman. Nah, jadi atribut private ini dia tidak dapat diakses langsung dari luar kelas teman-teman. Itu untuk gambaran umumnya saja. Nah, lalu teman-teman sekalian di sini kita juga bisa melakukan operator overloading add, di mana di sini kita bisa menggunakan class number. Kita bisa gunakan kode ini. Misalnya kita buat class Nah, oke. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit teman-teman. Nah, jadi di sini kita kan menggunakan metode add yaitu dan juga jadi di sini kita menggunakan metode add yang dimana digunakan untuk overload operator tambah. Nah, saat n1 ditambah n2 dijalankan, maka Python akan memanggil metode add-nya teman-teman. Nah, jadi maka output yang dihasilkan adalah 30 teman-teman, seperti itu. Oke, lalu yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah operator overloading str. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan buat dulu codingannya. Kita hapus saja.
Nah, oke, bisa. Nah, jadi untuk operator overloading str, di mana metode str ini kita gunakan untuk menentukan tampilan objek ketika dicetak menggunakan print, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu juga selanjutnya kita bahas tentang boolean overloading, yang dimana contoh ketiga itu kayak gini, teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit, teman-teman. Nah, jadi untuk metode booleannya ini kita gunakan untuk menentukan nilai boolean dari sebuah objek, teman-teman. Nah, jika metodenya itu mengembalikan true, maka objek akan dianggap bernilai benar. Seperti itu untuk untuk boolean overloadingnya. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang iterator dengan iter dan next. Nah, contohnya itu kayak gini. Kita hapus saja, buat baru, misalnya di sini kita buat kelas counter. Lalu di sini kita bisa def init self. Lalu kita juga bisa buat def iter jadi saya jelaskan dulu masing-masing dari masing-masing devnya, teman-teman. Nah, yang pertama ada iter. Nah, fungsi dari iter ini untuk mengambilkan objek iteratornya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita juga menggunakan next, yang dimana dia itu berfungsi untuk mengambil data berikutnya. Lalu ada function next yang akan memanggil sebuah metode, itu teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman kita juga akan bahas juga tentang gunakan for loop pada iterator. Ini kita hapus aja, kita buat baru, yang dimana
output yang dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya jelaskan dulu sedikit teman-teman. Jadi untuk kelas ini dia membuat iterator sederhana seperti range. Nah, lalu kita di sini juga menamakan ini teman-teman, stop iteration, yaitu digunakan untuk menghentikan perulangan teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita ubah sampai 10, maka dia akan berhenti di 10 teman-teman, seperti itu. Dan seterusnya tinggal diubah saja. Nah, lalu kita juga bisa bahas tentang inheritance dasar. Nah, kita hapus aja dulu ini, kita buat baru. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit. Nah, untuk kelas childnya ini teman-teman, ini dia mewarisi semua metode yang ada dari parents. Nah, karena itu objek DC dapat menggunakan metode yang ada pada show teman-teman. Karena di sini masih kosongnya, belum ada isinya, jadi maka dia kosong. Yep. Nah, lalu kita juga bisa bahas tentang method overriding. Nah, sebelum itu kita hapus dulu teman-teman, kita buat baru aja.
Nah, saya jelaskan dulu sedikit teman. Jadi untuk method overridingnya itu terjadi ketika subclass membuat ulang method dari parent class. Nah, method pada child akan menggantikan method dari parentnya itu sendiri. Nah, lalu kita juga bisa gunakan codingan memanggil constructor parents. Nah, cara ini kita hapus aja dulu teman-teman. Nah, kita buat kelas parents, lalu def init name Nah, maka outputnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk subclass ini dapat mewarisi constructor dari parent class seperti itu. Nah, karena itu objek C ini tetap memiliki atribut name seperti itu teman-teman. Nah, lalu ada yang namanya abstract class. Abstract class, misalnya sini kita buat from abc import abc abstract. Seperti itu. Jadi kelas abstrak ini digunakan sebagai template. Lalu ada yang namanya method abstrak, yang dimana method abstrak ini wajib diimplementasikan oleh si subclass-nya, yang dimana setelah itu objek dari abstrak itu sendiri, abstract class itu tidak dapat dibuat langsung seperti itu. Nah, lalu kita juga mempunyai kita akan melakukan implementasi abstract class. Tadi itu cuma kayak semacam pengantar ya, sekarang kita implementasikan. Nah, kita buat codingannya from abc import abc
Nah, oke, output yang dihasilkan adalah 25. Nah, jadi teman-teman sekalian, kelas Square ini dia itu berfungsi untuk mengimplementasikan sebuah metode abstrak area. Nah, karena semua abstrak metode itu sudah diisi, maka objek dapat dibuat seperti itu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya namespace pada kelas. Nah, jadi misalnya kayak gini deh contohnya. Nah, jadi school ini adalah kelas variabel yang berada di namespace kelas. Nah, nilainya dapat diakses langsung melalui sebuah nama kelasnya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga kita akan praktikkan yang namanya shallow copy. Ini kita hapus dulu. Nah, contohnya tuh kayak gini. Soalnya kita import copy, import copy, this one sama dengan Nah, jadi shallow copy ini hanya menyalin referensi objek di dalam sebuah list, teman-teman. Nah, jadi terjadi perubahan pada listed objek akan mempengaruhi kedua listnya. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir ada deep copy. Nah, kita pause dulu. Kita import copy.
Nah, jadi saya jelaskan terus sedikit. Nah, deep copy ini yaitu membuat salinan penuh hingga nested object. Nah, jadi perubahan pada list asli tidak akan mempengaruhi dari salinan itu sendiri, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tadi kan dasar-dasarnya. Sekarang kita coba buat codingan studi kasus dari OOP, Python, dan penjelasannya. Nah, ya, jadi yang pertama itu studi kasus sistem mahasiswa. Nah, saya buatkan dulu codingannya, teman-teman. Ini kita hapus dulu ya, mengganggu banget. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit. Nah, jadi untuk program ini kita akan menggunakan kelas mahasiswa untuk menyimpan data dari seorang mahasiswa. Nah, nama dan NIM adalah atribut. Nah, lalu ada di sini teman-teman bisa melihat tampilkan data yang ini. Ini ya. Nah, fungsinya adalah metode untuk menampilkan informasi dari mahasiswa tersebut. Nah, lalu MH1 merupakan objek dari kelas mahasiswa yang ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk konsep yang kita gunakan pada kesempatan kali ini itu kelas, objek, konstruktor, dan juga metode. Nah, misalnya di sini teman-teman juga tinggal ganti saja. Misalnya di sini kita ganti misalnya Abdul Rahim. Terus ini kita hapus 1124002. Kalau kita run, maka hasil seperti itu. Itu dia, teman-teman. Nah, untuk studi kasus yang kedua, kita bisa buat ATM sederhana, teman-teman. Coba buat ATM sederhana. Misalnya kita buat kelas ATM. Lalu di sini def init
Nah, jadi saya jelaskan dulu teman-teman. Nah, pada program kali ini kita akan pada program ini kita mensimulasikan sebuah mesin ATM yang dimana di sini kita menggunakan store, tarik, dan juga cek saldo. Yang dimana store ini digunakan untuk menambahkan saldo, tarik digunakan untuk mengurangi saldo, dan cek saldo untuk menampilkan saldo terbaru teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu untuk konsep OOP-nya kita membantu memisahkan data dan juga fungsi dalam satu objek. Nah, lalu teman-teman kita akan mencoba cek membuat sebuah kalkulator. Nah, misalnya sih kita buat kelas kalkulator. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kelas kalkulator ini kita memiliki beberapa metode operasi matematika di mana objek K ini dapat menggunakan seluruh metode tersebut. Nah, program ini menunjukkan bagaimana sebuah metode digunakan untuk mengembangkan sebuah fungsi sesuai dengan tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, lalu kita ada studi kasus mobil. Kita hapus saja dan kita buat kelas mobil.
Nah, jadi intinya untuk program ini dia memodelkan objek mobil di dunia nyata, merek dan warna menjadi atribut, lalu jalan menjadi perilaku mobil. Nah, ini adalah contoh utama konsep dari OOP yang meniru objek nyata. Nah, kemudian studi kasus selanjutnya ada pewarisan hewan. Misalnya kita buat kelas hewan. Seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasannya, pertama, kelas kucing ini mewarisi kelas hewan, yang dimana metode suaranya itu di override sehingga output berubah menjadi meow. Nah, konsep yang digunakan adalah inheritance dan juga method overriding. Nah, lalu misalnya kita juga bisa buat login sederhana, contohnya kayak gini.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk program ini menggunakan private attribute, di mana username dan password tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Nah, dan data hanya dapat diperiksa melalui metode check login. Nah, konsep ini disebut sebagai encapsulation. Nah, kemudian terakhir ya teman-teman, kita buat studi kasus dari operator. Misalnya, buat kelas point Oke, seperti itu teman. Nah, jadi program ini menggunakan operator overloading pada operator plus. Ketika P1 ditambah P2 dijalankan, maka Python memanggil metode yang ada di add dan nilai koordinat kedua objek dijumlahkan, maka hasil akhirnya akan menjadi objek baru. Nah, jadi itulah tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.